Dewa Obat Terkuat. Bab 119. Saat ini, Ye Xihan sedang berbaring di tempat tidur dengan kaki telanjang dan ekspresi jijik di wajahnya. Siapa bilang aku takut pada mereka? Mendengar pertanyaan dari teman baiknya di ujung telepon, Ye Xihan hampir melompat. Kamu mengerti, aku yang pertama, apakah dia masuk tiga besar? Bukankah ini hanya pesta dansa? Aku pergi. Tidak apa-apa kalau aku pergi. Pacar macam apa? Siapa yang tidak punya pacar? Siapapun yang kamu keluarkan akan lebih baik dari dia. Setelah menutup telepon, Ye Xihan menyadari dari mana dia mendapatkan pacarnya. Tetapi ketika dia berpikir untuk diprovokasi, dia tidak dapat menahan sifat buruknya. Dia ingin bersaing denganku dalam segala hal. Sekarang dia punya pacar yang kaya, apakah dia begitu sombong? Ye Xihan berkata tidak yakin, jadilah kaya. Kakakku juga kaya. Tentu saja, itu adalah uang keluarga Ye. Ye Qiansui mengendalikan uang sakunya sehingga standar hidupnya di sekolah hanya sama dengan orang biasa. Oleh karena itu, akan selalu ada orang yang tidak puas dengannya, betapapun baiknya dia, orang hanya akan mengatakan bahwa dia menghasilkan uang. Ye Xihan melemparkan ponselnya ke samping, berguling-guling di tempat tidur beberapa kali, mengambil bantal dan menutupi kepalanya, dan berteriak dengan panik. Di mana saya bisa menemukan pacar? Dia juga harus menjadi tipe pria yang bisa menenangkan seluruh orang dan membungkam wanita-wanita bau itu. Dalam keadaan mengantuk, Ye Xihan tertidur, dan ketika dia bangun lagi, hari sudah subuh. Dari halaman belakang, terdengar suara senandung lagi. Ye Xihan mengantuk dan rambutnya sedikit berantakan. Dia bahkan tidak repot-repot mengganti pijamannya, jadi dia bergegas turun dengan memakai sandal. Liu Feifan. Ye Xihan bergegas ke halaman belakang dan melihat Liu Feifan masih berlatih di sana. Pagi. Liu Feifan berhenti dan menoleh untuk melihat Ye Xihan. Siapa yang mengikutimu lebih awal? Apakah kamu tidak perlu tidur? Aku sudah tertidur selama 3 jam. Liu Feifan merasa sedikit bersalah. Setelah tidur lebih dari 10 menit hari ini, saya tidak bisa tidur lagi. Ye Xihan diam-diam mengutuk orang ini sebagai orang gila, dan orang-orang seperti Xiao Dao semuanya gila, benar-benar gila. Tidur 3 jam disebut tidur terlalu banyak. Itu tidak masuk akal. Dia menggelengkan kepalanya, tidak ingin berbicara omong kosong dengan Liu Feifan. Bajingan ini tidak mengerti apapun yang dia katakan padanya. Dia berbalik untuk pergi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Hei, Liu Feifan, bantu aku. Ada apa? Beritahu aku. Liu Feifan segera berkata. Ini mempengaruhi tidur orang setiap hari. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk membantu, saya secara alami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Aku ada pesta dansa malam ini dan aku butuh pasangan pria. Ikutlah denganku. Pesta. Liu Feifan mengerutkan kening. Berapa lama? Paling lama 2 atau 3 jam. Saya sibuk. Ketika dia mendengar bahwa itu akan memakan waktu 2 atau 3 jam, Liu Feifan menggelengkan kepalanya seperti mainan, saya ingin berlatih. Sekarang dia merasa bersalah meski dia tidur 10 menit lagi. Beraninya dia pergi ke pesta dansa selama 2 atau 3 jam. Anda. Ye Xihan sangat marah hingga dia hampir menangis. Apakah kamu masih seorang playboy? Kamu bahkan tidak ingin pergi ke pesta dansa. Jika ini yang terjadi sebelumnya, dia bahkan tidak perlu mengatakannya. Liu Feifan ingin bersenang-senang sepanjang malam, tapi sekarang dia bahkan tidak meminta bantuan. Dia memandang Liu Feifan, yang menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak mau membuang waktunya untuk hal-hal yang membosankan. Carilah saudara Lin. Liu Feifan tiba-tiba berkata, sepertinya dia memiliki waktu senggang paling banyak. Setelah mengatakan itu, Liu Feifan segera menutup mulutnya, merasa telah mengatakan hal yang salah, lalu berbalik dan berlari ke tempat latihan. Ye Xihan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya lagi dan kembali ke rumah dengan marah. Lin Yi sudah duduk di meja makan sambil sarapan. Dia terbatuk 2 kali, menata rambutnya sedikit, dan berjalan ke arah Lin Yi. Tuan Muda Lin, ada hal seperti itu. Ye Xihan melirik Lin Yi dan merenung sejenak, tanpa memberinya kesempatan untuk menolak. Malam ini, ada yang harus kulakukan. Aku butuh seseorang untuk membantuku mengemudi, kalau tidak, tidak aman untuk kembali terlambat. Sebelum Lin Yi dapat berbicara, dia menepuk bahu Lin Yi, saya mendengar bahwa Tianhai tidak damai akhir-akhir ini, dan saya tidak ingin saudara perempuan saya dan Wu Ma khawatir, jadi saya akan menyulitkan Anda. Setelah mengatakan itu, Ye Xihan berbalik dan pergi. Langkahnya begitu cepat hingga sandalnya hampir terbang. Lin Yi mengawasinya berlari ke atas tanpa berkata apa-apa.
Dia tidak punya waktu untuk menolak. Tianhai memang tidak damai akhir-akhir ini. Gadis cantik seperti Ye Xihan kembali larut malam. Akan aneh jika Ye Qiansui dan Wu Ma tidak khawatir. Setelah sarapan, Lin Yi mengirim Ye Qiansui ke perusahaan. Peralatan gelombang pertama telah disiapkan dan produksi dapat segera dimulai. Rumah sakit pertama adalah percontohan pertama, dan kami membutuhkan lebih banyak dukungan dari Presiden Su Fan. Di dalam mobil, Ye Qiansui mengambil inisiatif dan bertanya, bagaimana pemulihan cederanya sekarang? Tidak ada yang serius, aku bisa bergerak lagi. Lin Yi secara pribadi merawat Su Fan, bagaimana mungkin ada masalah? Selama ini, dia sering pergi ke rumah sakit, tidak hanya untuk membantu pengobatan Su Fan, tetapi juga untuk mengatasi beberapa penyakit yang sulit dan rumit. Rumah sakit No. 1 saat ini dikatakan sebagai tempat tinggal para dokter ajaib. Tidak peduli penyakit apapun yang sulit atau rumit, penyakit itu dapat disembuhkan selama Anda pergi ke rumah sakit No. 1 Tianhai. Namun, tidak seorang pun kecuali pasien tersebut yang mengetahui bahwa orang yang merawat mereka bukanlah Zhuo Qianqiu, melainkan seorang pria muda. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi Yang Rong jika Anda harus menghubungi Yang Rong, atau Su Fan jika Anda harus menghubungi Su Fan. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Lin Yi berkata, proyekmu membawa banyak hal, dan aku harap kamu bisa sukses. Ye Qiansui mengangguk. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk meletakkan dasar yang kokoh sehingga dia dapat mewujudkan impian kakeknya dan dia tidak boleh menyia-nyiakan usahanya. Terlebih lagi, sekarang Lin Yi ada di sisinya, dia merasa lebih percaya diri. Ngomong-ngomong, Xihan memintaku membantunya mengemudi malam ini. Dia pasti ada urusan. Lin Yi melirik Ye Qiansui dan berkata, hubungi aku jika kamu ingin pulang nanti dan aku akan menjemputmu. Langit dan laut tidak damai akhir-akhir ini. Ye Xihan harus dilindungi, dan Ye Qiansui harus lebih dilindungi lagi. Yang paling dipercaya Lin Yi tentu saja adalah dirinya sendiri. Bagus. Ye Qiansui tidak menolak. Dia cukup terbiasa dengan Lin Yi yang berada di sisinya. Dalam sekejap, hari sudah malam. Ye Xihan menyelesaikan kelas, memeluk bukunya, dan kembali ke asrama bersama teman sekamarnya untuk bersiap. Gaun baru yang kubeli, apakah terlihat bagus? Lihat sepatuku. Aku menabung selama beberapa bulan sebelum berani membelinya. Beberapa teman sekamar sangat antusias dengan pesta dansa di malam hari. Bagi wanita, berusaha semaksimal mungkin berdandan untuk acara-acara seperti itu tidak hanya sekedar untuk dipamerkan kepada pria, tetapi untuk dibandingkan dengan wanita lain. Itu terlihat bagus. Ye Xihan memutar matanya, sudah kubilang Tuan Putri, ini hanya pesta dansa, kalian tidak begitu lapar, kan? Apakah menurutmu kami menginginkannya? Beberapa teman sekamar menjawab, lihat Ana, dia ingin mendorong kita ke tanah dan menginjaknya. Kita tidak bisa membiarkan dia begitu bangga. Benar, kamu juga menemukan pacar yang tampan dan kaya raya, dan sengaja mengadakan tarian ini. Bukankah itu hanya untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik dari kamu? Iya Xihan, di mana pacarmu? Kamu bilang kamu punya, tapi jangan menyombongkan diri. Kami tidak akan bisa membantumu jika kamu ditertawakan oleh Ana. Ye Xihan memandangi sekelompok wanita gila ini dan langsung meringis. Siapa bilang tidak? Kami akan segera turun. Bab 120. Sebagai pribadi, Anda memiliki reputasi, dan Anda tidak boleh melakukan hal-hal yang memalukan. Ye Xihan segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lin Yi. Apakah kamu sudah sampai? Suaranya begitu keras sehingga seluruh asrama langsung terdiam. Sangat mendominasi. Ye Xihan begitu mendominasi pacarnya. Anda berani berteriak keras. Oke, aku mengerti, segera turun. Ye Xihan masih memasang wajah datar dan menoleh ke arah ketiga teman sekamarnya, menurutmu mengapa orang ini begitu bodoh? Aku tidak tahu dia akan menunggu di bawah lebih awal. Apakah kamu ingin aku menunggunya? Mata beberapa teman sekamar penuh kekaguman. Kamu Xihan bisa melakukannya. Xihan, luar biasa. Sepertinya kamu telah melatihku untuk menjadi patuh. Bagi seorang gadis, memiliki pacar yang penurut adalah perasaan yang luar biasa. Ayo pergi, jangan biarkan Ana menunggu. Detak jantung Ye Xihan sangat cepat, dan dia memiliki hati nurani yang bersalah, jadi dia hanya berpura-pura berada di depan teman sekamarnya. Dia berharap Lin Yi akan memberinya wajah dan tidak mengekspos dirinya sendiri begitu mereka bertemu. Dia keluar dari mobil bersama beberapa teman sekamar, dan Lin Yi sudah menunggu di sana. Mengapa kamu datang? Ye Xihan sengaja mengernyitkan hidung, dengan nada centil.
Lin Yi meliriknya dan kemudian ke gadis-gadis yang sedang menatapnya. Ada beberapa hal di perusahaan yang tertunda. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak terlambat, kan? Apakah Anda mendengar sesuatu terjadi di perusahaan? Dia adalah pria dengan karir yang sukses. Asrama. Ye Xihan menatap Lin Yi yang menunjukkan rasa terima kasih dan sedikit kebanggaan, melambai dan meminta beberapa teman sekamar untuk masuk ke mobil bersama. Dia duduk di kursi penumpang, dengan 3 teman sekamar di kursi belakang. Dia tidak berkata apa-apa selain menatap Lin Yi. Lin Yi tidak terlalu tampan, tapi dia sangat menarik. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin menarik. Dia memiliki sosok yang proporsional dan memancarkan aura pria dewasa. Bagaimana gadis kecil biasa bisa tahan? Xihan, maukah kamu memperkenalkanku? Teman sekamarnya sangat penasaran dan bertanya dengan sopan, tapi tidak memberi Ye Xihan kesempatan untuk berbicara sama sekali. Halo, pria tampan. Kami teman sekamar Xihan. Siapa namamu? Ini pertama kalinya kita bertemu. Namaku Lin Yi. Lin Yi tersenyum dan berkata, halo. Wah, suaranya bagus sekali. Ketiga gadis itu memiliki bintang di mata mereka. Ye Xihan ingin berbicara, tetapi mereka langsung menutup mulut Ye Xihan. Visi Xihan selalu sangat tinggi. Sekarang tampaknya menjadi kenyataan. Bagaimana kalian bertemu? Apakah tinggimu 1,8 meter? Kamu terlihat sangat bagus. Berapa umurmu? Apakah kamu 30? Kamu terlihat sangat jantan. Kulit kepala Ye Xihan mati rasa setelah mendengar ini. Apakah teman sekamar ini gila? Dia terbatuk 2 kali dan menoleh ke arah teman sekamarnya. Apakah rumahmu hampir sama? Beberapa teman sekamar menutup mulut mereka, tetapi masih memegang dagu mereka, dan 3 pasang mata menatap Lin Yi. Semakin mereka memandang Lin Yi, semakin menarik dia, terutama wajah sampingnya, yang tidak sebanding dengan wajah muda-pemuda. Ye Xihan diam-diam melirik Lin Yi, bukankah itu sama? Saya tumbuh bersama Lin Yi. Meskipun saya tidak bertemu satu sama lain selama 6 tahun, ada beberapa perubahan, tapi perubahannya tidak terlalu besar. Teman sekamar saya ini tidak memiliki standar yang lebih rendah dari diri mereka sendiri. Sebagai siswa terbaik dan cantik di sekolah, mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap pria. Mereka bahkan tidak meremehkan generasi kedua kaya yang dicari Ana, dan mereka akan jatuh-jatuh cinta dengan Lin Yi. Lin Yi tidak berbicara dan tetap diam. Berbicara terlalu banyak di depan seorang wanita bukanlah perilaku yang baik, apalagi jika ada macan tutul betina duduk di sebelahnya. Mobil itu segera melaju ke auditorium sekolah di mana tarian diadakan. Terakhir kali Lin Yi datang ke sini adalah ketika Profesor Liu Degui memberikan ceramah. Bisa mengadakan pesta dansa di auditorium sekolah sepertinya merupakan hal yang tidak biasa bagi teman sekelas Ye Xihan, Ana. Universitas Tianhai adalah institusi pendidikan tinggi tertinggi di Tianhai, dan juga cukup terkenal di negara ini. Mereka yang dapat masuk ke universitas ini adalah yang berprestasi dalam studinya atau unggul dalam aspek lainnya. Misalnya saja latar belakang keluarga. Tiba. Ye Xihan keluar dari mobil dan otomatis berdiri di antara Lin Yi dan ketiga teman sekamarnya. Tariannya sudah dimulai, ayo masuk. Bahkan sebelum saya masuk, saya sudah bisa mendengar suara-suara yang datang dari dalam, yang sangat meriah. Ye Xihan dan Lin Yi berjalan di depan, diikuti oleh 3 teman sekamar, mata mereka tertuju pada punggung Lin Yi dari awal hingga akhir. Inilah laki-laki. Salah satu gadis berkata, bagaimana kita bisa membandingkannya dengan siswa di sekolah yang hanya bisa digambarkan sebagai laki-laki. Aku tidak tahu kenapa, tapi berada di dekatnya membuatku merasa sangat menawan. Gadis lainnya menutupi wajahnya dan mau tidak mau menghentakkan kakinya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan tetap pendiam. Apakah dia benar-benar pacar Xihan? Kata gadis terakhir dengan sedikit penyesalan. Ketiga gadis itu saling memandang dan menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Sama sekali tidak. Bagaimana mungkin mereka tidak memahami teman sekamarnya? Lin Yi pasti didatangkan oleh Ye Xihan untuk mendukung adegan itu. Sungguh luar biasa menemukan pria jantan seperti itu. Ketiganya langsung cocok. Setiap orang harus melakukan urusannya sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia mengikuti dengan cepat, dan tidak ada yang mau memperlambat. Di auditorium, musik diputar, dan banyak orang datang. Daya tarik Ana sangat bagus. Ye Xihan cemberut dan mendengus, bukankah itu hanya sedikit uang? Sepertinya tidak ada yang memilikinya. Lin Yi meliriknya. Kamu punya. Ye Xihan memelototi Lin Yi dan mau tidak mau ingin membalas.
Ketika dia melihat Ana melihatnya di kejauhan dan berjalan ke arahnya, dia segera mengulurkan tangan untuk memegang lengan Lin Yi. Beri aku sedikit wajah, dan teruslah berpura-pura sampai akhir. Ini adalah kebaikan yang besar, dan aku akan berterima kasih di masa depan. Ye Xihan berkata dengan suara teredam. Xihan, kamu di sini. Dari kejauhan, Lin Yi melihat seorang wanita cantik mendekat. Dia mengenakan gaun mewah berwarna putih salju, membungkus sosok anggunnya. Dibandingkan dengan pakaian kasual sederhana Ye Xihan, ada perbedaan antara itik jelek dan angsa. Kamu mengundangku dengan sangat hangat, bagaimana jika aku tidak datang? Kamu Xihan tersenyum ringan. Siapa ini? Mata Ana beralih ke Lin Yi, berpura-pura penasaran, apakah pacar Xihan? Halo. Dia segera mengulurkan tangan putih lembutnya dan memasang senyuman lembut dan manis, seolah dia ingin dengan sengaja merayu Lin Yi di depan Ye Xihan. Halo. Lin Yi mengangguk, tapi tidak mengulurkan tangan. Dia begitu tenang, seolah dia baru saja melihat orang yang lewat, tanpa reaksi di wajahnya. Baru saja, Ye Xihan takut Lin akan tertarik dan meninggalkan rekan-rekannya untuk berjabat tangan dengan Ana. Tanpa diduga, Tuan Muda Lin masih sangat bisa diandalkan. Wajah Ana sedikit berubah, dan dia menarik tangannya tanpa menunjukkan jejak apapun, masih mempertahankan senyuman tipis. Anda dipersilakan datang ke pesta dansa saya. Anda bisa makan, minum, dan bersenang-senang. Dia tersenyum dan tidak melihat ke arah Lin Yi lagi. Dia mempertahankan postur anggunnya dan berkata, Xihan, aku akan menyapa yang lain dulu dan kita akan bicara nanti. Setelah mengatakan itu, dia memutar pinggangnya dan pergi. Ye Xihan mengertakkan gigi, dia ingin merayumu, dasar rubah betina. Lin Yi tidak berkata apa-apa. Bagaimana Lin Yi bisa menganggap serius tipuan kekanak-kanakan seperti itu? Kamu tidak peduli pada wanita luar biasa seperti saudara perempuanku. Kamu harus meremehkan wanita seperti ini, kan? Ye Xihan menoleh dan menatap Lin Yi. Bersambung.